Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, di pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai di nomor 3 ya. Di nomor 3 untuk ulangan ini di halaman berapa nggak kelihatan ya. Ya udah, pokoknya di halaman inilah di layar yang antum lihat ini ya. Nah, kemarin Ustaz menjelaskan ya bagaimana cara membedakan atau bagaimana cara menentukan sifat ini bagi siapa sebenarnya ya. Saya ulangi penjelasan untuk yang nomor 2 dan 3. Antum lihat di sini ya. Zalika kitabu ustadzin jadidun ya. Kita lihat di sini. Zalika itu mubtada'nya ya. Kitabu ustadzin jadidun itu adalah khobar. Ya, kita coba pecahkan dulu, kita jabarkan kata per kata yang menjadi khobarnya, yaitu kitabu ustadzin jadidun. Oke. Kitabu itu menjadi mudhaf, ustadzin menjadi mudhafun ilaih. Mudhaf, bagaimana mengetahui mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih itu barisnya memang selalu baris bawah, bukan karena ada huruf jar ya, namun karena dia menjadi tambahan bagi sebuah kata ya. Di sini kitab itu adalah mudhaf, maka ustadzinnya menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini ditambahkan kepada kata kitab, bisa dipahami ya. Makanya mudhaf ilaih itu barisnya kasroh. Taib. Lihat di sini, kitab adalah mudhaf, ustadzin adalah mudhaf ilaih. Nah, jadidun artinya adalah baru. Kita tengok di sini. Kata jadidun di sini mana yang mendekati barisnya? Apakah kata kitabu atau kata ustadzinnya? Yang barisnya dekat dengan kata jadidun adalah kata kitab, bukan kata ustadznya. Maka kata jadidun adalah sifat atau na'at bagi kata kitab. Kata kitab dia menjadi mudhaf untuk kata ustadz dan menjadi man'un untuk kata jadid. Maka gimana kita mengartikan kalimat nomor 2 ini? Itu adalah buku baru milik seorang ustadz. Gitu ngartikannya. Nah, sekarang masuk yang ke nomor 3. Kita perhatikan di sini. Tilka madrasati waladin jahilin. Nah, tengok di sini. Tilka madrasatu waladin jahilin ya. Itu adalah sekolah seorang anak yang bodoh. Tengok. Itu kata tilka ya, tilka itu menjadi mubtada'nya. Madrasatu waladin jahilin adalah khobar. Sekarang kita jabarkan khobarnya. Madrasatu adalah mudhaf, waladin adalah mudhaf ilaih ya. Jahilin adalah na'at atau sifat bagi si waladin ya, bukan sifat bagi sekolah. Karena kata jahilin ya, barisnya paling mendekati adalah dengan kata waladin, bukan pada kata madrasah. Kemudian perhatikan, jahilin ini adalah sifat yang bentuknya adalah mudzakkar, jahilin bukan jahilatin ya. Di sini karena katanya adalah jahilin, tidak boleh sifatnya itu mudzakkar, yang disifati adalah muannas. Kalau seandainya yang mau dibilang bodoh sekolahnya, maka kita rubah kalimatnya menjadi tilka madrasati waladin jahilatun. Nah, gitu dia ya. Namun yang disifati dengan bodoh di sini bukanlah sekolahnya, namun seorang anak laki-laki, waladin di sini ya. Maka na'atnya adalah harus bentuknya mudzakkar juga, tidak boleh muannas karena man'utnya atau yang disifati juga mudzakkar. Makanya waladin jahilin. Nah, tilka madrasatu waladin jahilin itu adalah sekolah anak yang bodoh. Bisa dipahami ini ya. Kalaupun yang di atas tadi jadidun ya, namanya na'at itu harus mengikuti man'utnya
ya. Nah, di sini waladin barisnya apa? Barisnya kasrotain. Nah, makanya naatnya kata jahilin juga kasrotain. Maka pembahasan naat dan man'ut barisnya harus sama, bentuk mudzakkar dan muannasnya juga harus sama. Maka coba perhatikan yang nomor 2 tadi di sini. Tidak dibilang zalika kitabu ustadzin jadidin, bukan. Karena yang mau disifati bukan ustadznya, tapi kitabnya yang mau disifati. Karena kitabnya yang mau disifati, maka baris kitabnya yang harus diikuti. Ya. Makanya sifatnya jadidun, barisnya adalah dhammah, sama seperti kata kitab. Kalau seandainya yang mau disifati dengan sifat baru adalah ustadznya, maka zalika kitabu ustadzin jadidin. Ini kalau ustadznya yang baru. Tapi kalau bukunya yang baru, maka kata sifatnya, kata jadidnya itu harus mengikuti kata baris kitabnya. Maka di sini dikatakan zalika kitabu ustadzin jadidun. Itu adalah buku baru milik seorang ustadz. Nah, kalau antum nggak paham nanti tanya kembali sama ustadz, ya, insyaallah saya jelaskan lagi. Bisa dipahami ya? Baik. Lanjut ke nomor 4. Al-ummu fi maktabil madrasati al-kabiri. Nah, bisa nggak antum menalarnya ini? Ya, kita coba. Al-ummu itu menjadi mubtada'nya. Ya, fi maktabil madrasatil kabiri itu khobarnya. Tengok ya. Fi itu huruf jar, maktabi itu majrur. Nah, tengok. Berarti khobarnya ya bentuknya yang pertama adalah jar dan majrur. Kemudian ya, tengok kata madrasahnya. Madrasahnya kenapa baris bawah? Ada yang bisa paham nggak? Ada yang bisa paham nggak kenapa madrasahnya itu berbaris bawah? Iya, kata al-madrasah berbaris bawah karena al-madrasah menjadi mudhafun ilaih. Berarti kata maktab selain dia majrur karena ada huruf fi, dia juga berposisi sebagai mudhaf bagi kata al-madrasah. Nah, karena kata al-madrasahnya adalah mudhaf ilaih. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, ini udah mulai sulit ya, mulai sulit pelajarannya. Kemudian ada kata al-kabiri. Nah, tengok di situ. Nah, perhatikan al-kabiri. Tengok al-kabir apa artinya? Yang besar. Besar adalah kata sifat. Nah, tayyib di situ. Kenapa dia baris bawah? Namanya sifat, ya, dia harus mengikuti yang kata yang disifatinya. Nah, tengok, kata yang disifatinya. Nah, berarti kata al-kabir adalah sifat atau naat. Berarti kita bicara sekarang mana man'ud bagi kata al-kabir, mana man'ud bagi kata al-kabir. Nah, antum tengok kata al-kabir di situ. Di situ barisnya kasroh. Sementara ada dua kata sebelumnya, sebelum kata al-kabir ini yang baris kasroh. Tengok ada kata al-madrasah, kemudian ada kata maktab. Dua-duanya adalah baris kasroh. Loh, gimana ini Ustaz? Kalau dua-duanya baris kasroh berarti apakah kata al-kabir mengikuti dua-duanya? Tidak. Ya. Tengok di sini. Coba kita artikan ya. Seorang ibu atau ibu itu berada di kantor sekolah yang besar. Nah, itu kalau arti bahasa Indonesianya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, coba kita artikan ulang. Ibu itu berada di kantor sekolah yang besar. Tidak memunculkan suatu asumsi di kepala kita
Yang besar di sini apakah kantornya atau sekolahnya? Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya jawabannya sudah ada. Antum perhatikan kata al-kabiri barisnya kasroh. Ya. Nah, kata al-kabir artinya adalah besar. Besar adalah na'tun atau sifat. Oke. Selesai satu masalah, kita sudah tahu kata al-kabir dia posisinya adalah sifat atau na'at yang barisnya kasroh. Ada dua kata sebelum kata al-kabir ini yang barisnya kasroh, al-madrasah dengan maktab. Oh, oke. Nah, sekarang perhatikan, tadi Ustaz sudah jelaskan, namanya na'tun itu harus mengikuti man'ud dari barisnya maupun mudzakkar dan muannasnya. Sekarang kita sudah tahu al-kabir barisnya kasroh dan di depannya ada dua kata yang barisnya kasroh. Nah, itu dari segi baris. Berarti yang belum kita lihat adalah dari segi mudzakkar dan muannasnya. Perhatikan kata al-kabir. Mudzakkarkah atau muannas? Iya, jawabannya adalah mudzakkar. Laki. Maka setelah kita mengetahui dia mudzakkar, barulah kita dapat menentukan mana man'udnya yang juga harus bentuknya mudzakkar. Lihat al-madrasah. Madrasah mudzakkar atau tidak? Tidak, karena ada tamar butoh. Karena ada tamar butoh, berarti dia muannas. Berarti kata al-madrasah bukan man'ud bagi kata al-kabir. Karena na'tun yaitu sifat selain mengikuti baris harus juga mengikuti mudzakkar atau muannas si man'udnya. Berarti yang tersisa adalah maktab. Nah, antum tengok di situ maktab. Ya, maktab mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka cocoklah dia menjadi man'ud bagi kata al-kabir. Berarti kita artikan ulang. Perhatikan di sini. Ibu itu berada di kantor sekolah yang besar. Berarti yang besarnya itu adalah kantornya, bukan sekolahnya. Nah, bisa dipahami sampai di situ? Insya Allah bisa ya. Nah, baik. Ibu itu berada di kantor sekolah yang besar. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Perhatikanlah baik-baik. Insya Allah antum bisa ya. Ustaz doakan antum supaya fikirannya dibuka, kemudian antum bisa memahaminya dengan baik. Karena tidak ada hal yang dapat membuat seorang guru merasa lebih bahagia selain apa yang diajarkannya bisa dipahami oleh anak muridnya, kemudian bisa diamalkan. Itulah kebahagiaan bagi seorang guru, yakni di mana seorang murid dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, guru hanya merasa bahagia, manfaatnya kembali kepada si murid, manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Maka antum pelajari dengan baik ya. Baik. Lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 5. Ya, di sini ini yang sulit memang ya. Yang bahasan nomor 2 ini, skemanya ini yang sulit. Baik. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan di situ ada Muhammadun Rasulullahil Azimu. Nah, insyaallah antum udah tahu lah ini jawabannya ya. Nah, Muhammad itu mubtada'nya, kemudian Rasulullah al-Azimu itu khabarnya. Rasulu itu mudhaf, Allahi itu mudhaf ilaihnya. Al-Azimu itu adalah na'at bagi kata Rasulu. Ya. Baik. Kita lanjut ke yang nomor 2. Ya. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat-kalimat yang benar. Ya, susunlah kalimat atau kata-kata di bawah ini menjadi kalimat-kalimat yang benar. Ya. Nah, nomor 1 itu ada al-madrasati. Ya. Kemudian ada kata mudarrisu, al-mahiru, ar-rajulu. Iya.
Ya, coba kita kerjakan nomor 1. Ar-rajulu al-mahiru mudarrisul madrasati. Nah, itu dia. Ar-rajulu al-mahiru mudarrisul madrasati. Apa artinya itu? Seorang laki-laki dewasa. Ar-rajul itu laki-laki dewasa, ya. Atau kita artikanlah biar gampang dalam bahasa Indonesia dengan kata pria. Ar-rajul itu artinya pria, ya. Ar-rajulu al-mahir, pria dewasa yang pandai itu. Nah, mudarrisul madrasah, seorang guru di sekolah. Nah, tengok. Ar-rajulu al-mahiru, ada na'at dan man'ud yang menjadi mubtada. Mudarrisul madrasati, iya, seorang guru di sekolah, ya. Mudarrisul madrasati adalah khobar yang bentuknya mudhaf dan mudhafun ilaihi. Ar-rajulul mahiru mudarrisul madrasati, iya. Lanjut yang nomor 2, iya. Ya, di sini nomor 2 ini agak sedikit membingungkan, ya. Situ ada kata, ya, waladun, kemudian kata at-talibu, ada kata qaryatin dan mujtahidun. Ya, untuk yang nomor 2 ini kita coba pelan-pelan, ya. Nah, ini sebenarnya mungkin ada kesalahan, ya. Ada sedikit kesalahan, ya. Ini sebenarnya kalau mau dirubah bisa ada beberapa bentuk. Contoh misalnya untuk nomor 2, ya. Bisa saja kita buat kalimatnya menjadi at-talibu al-mujtahidu waladu qaryatin, bisa. Ya, at-talibu al-mujtahidu waladu qaryatin. Apa artinya? Seorang murid, ya, al-mujtahid yang rajin itu adalah seorang anak kampung, ya. At-talibu al-mujtahidu waladu qaryatin. Nah, itu bisa bentuknya seperti itu, ya. Bisa juga, ya, ya, nomor 2 itu kalimatnya seperti itu yang benar, ya. At-talibu al-mujtahidu waladu qaryatin, ya. At-talibu al-mujtahidu, ya. At-talib di situ menjadi man'ud, ya. Al-mujtahid itu artinya yang rajin, dia menjadi na'at. Gabungan dua kata ini, at-talib al-mujtahid adalah mubtada. Kemudian waladu qaryatin, ya, waladu itu artinya seorang anak, menjadi dia mudhaf, qaryatin dia menjadi mudhafun ilai. Gabungan waladu qaryatin menjadi khobar, ya. Kita lanjut yang nomor 3. Lanjut yang nomor 3. Mistaratun hindin at-tawilatu hadhihi, ya. Nah, nomor 3 ini hadhihi, ya. Mistaratu hindin at-tawilatu. Nah, tengok di sini. Hadhihi mistaratu hindin at-tawilatu. Itu dia. Hadhihi mistaratu hindin at-tawilatu. Ya, harusnya mistaratun ini nggak boleh tun lagi, dia harusnya dia hanya satu
afwan, hanya satu dhammah. Hadhihi mistaratu Hindin at-tawilatu. Lanjut yang nomor 4 ya. Al-kabiru dzalika ustadzun ghaibun al-jami'ah. Ya. Kita coba baca ya. Dzalika ustadzul jami'ati ya. Dzalika ustadzul jami'ati al-kabiru ghaibun. Dzalika ustadzul jami'atil kabiru ghaibun. Apa artinya? Tengok di sini ya. Tengok. Ya. Dzalika ya, orang itu adalah afwan, zalika ustadzul jami'atil kabiru ghaibun. Tengok, zalika ustadzul jami'atil kabiru, itu dia menjadi mubtada'nya. Tengok, zalika ustadzul jami'atil kabiru ghaibun. Ghaibunnya yang hanya satu kata itu, itulah yang menjadi khobarnya, yang menjadi khobarnya. Tengok di sini, zalika itu isim isyarah. Dzalika itu isim isyarah. Ustadzu itu menjadi musyar ilaihnya. Musyar ilaihnya. Nah, ustadzunya selain menjadi musyar ilaihnya, ya, dia juga menjadi mudhaf karena setelahnya ada kata al-jami'ati yang menjadi mudhafun ilaihnya. Ini catat. Kalau antum nggak tahu apa yang udah Ustaz sampaikan, catat jadi ringkasan bagi antum supaya antum ingat apa yang Ustaz ajarkan. Rugi antum nggak mencatat. Ustaz ulangi. Zalika ustadzul jami'atil kabiru ghaibun. Zalika ustadzul jami'ati al kabiru, itu menjadi mubtada'nya. Kita coba pelan-pelan. Zalika isim isyarah, ustadzu musyar ilaihnya, ya, dan mudhaf karena setelah kata ustadznya ada kata al-jami'ah yang barisnya kasrah. Dia baris kasrah karena dia mudhaf ilaih, karena tidak ada huruf jar di depannya, ya. Ustadzu berarti menjadi musyar ilaih karena ada kata zalika, kemudian menjadi mudhaf karena ada kata al-jami'ah. Kata al-jami'ah barisnya adalah kasrah. Tidak ada yang membuat baris kasrah suatu kata kecuali huruf jar, kemudian adanya idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka kata al-jami'ah menjadi mudhaf ilaih. Al-kabiru adalah na'at, sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi ustaz, karena al-kabiru dia barisnya adalah marfu, sementara kata jami'ah barisnya kasroh, maka tidak cocok kata al-kabir menjadi na'at bagi kata al-jami'ah, namun menjadi na'at atau sifat bagi kata ustadzun. Bisa dipahami sampai di sini ya? Ustadzun, ustadzunnya pertama dia tadi menjadi musyar ilaih karena ada kata zalika. Kemudian ustadznya juga menjadi mudhaf karena ada kata al-jami'ah yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian ustadznya menjadi man'ud karena ada kata al-kabiru, ya, ghaibun, yang hanya satu kata ini, ghaibun ini, itulah yang menjadi khobarnya. Bisa dipahami di sini? Insyaallah bisa ya. Baik, lanjut. Zalik afwan ya, nomor 5. Baitul mudiril azimi wasi'un. Nah, nomor 5. Baitul mudiri al-azimi wasi'un. Rumah, ya, rumah al-mudir, bos, mudir, bos, ya. Rumah bos al-azim yang besar, bos besar atau big boss, ya. Rumah big boss itu wasi'un.
sangat luas, ya. Baitul mudiril azimi wasi'un. Baitul mudiril azimi itu menjadi mubtada'nya. Nah, baitu al mudiri al azimi itu mubtada'nya. Nah, kita jabarkan sekarang. Baitu mudhaf, al mudiri mudhafun ilaih, ya. Kemudian menjadi man'ut, menjadi yang diberi sifat, karena setelahnya ada kata al-azim yang besar. Berarti kata al-azim adalah na'at, kemudian al-mudirnya adalah man'ut, baru kata wasi'un adalah khobarnya. Baik, bisa dipahami ya? Buatlah 5 kalimat yang mengandung na'at pada mudhaf. Nah, ini nanti ya. Buatlah 5 kalimat yang mengandung na'at pada mudhaf ilaih. Ya. Baik ya. Nah, selesai pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.